Selamat belajar kembali bersama saya Bunikan. Di video ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi trigonometri. Ini subbab terakhir di bab trigonometri. Jadi bentuk umumnya seperti ini. A sin B dalam kurung X plus alfa ditambah C. Di sini A, B, dan C ini hurufnya besar ya. A di sini adalah amplitudo, kemudian B di sini adalah periodenya, kemudian C di sini adalah konstanta. Sedangkan di sini ada alfa, berarti nanti di sini isinya adalah besar sudut, seperti itu. Ada sin, ada cos, ada tan. Kemudian ini adalah nilai trigonometri sudut dalam kuadran 1. Ingat ya, kuadran 1 itu hanya dari 0 sampai 90. Kemudian setelah 360 ada 360 sampai dengan ditambah 90, 450 dan seterusnya. Dalam kuadran 1, nilai sinus, kosinus maupun tangen semua bernilai positif. Masih ingat ya? Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 yang positif itu sinus. Kuadran 3 yang positif tangen. Dan kuadran 4 yang positif adalah nilai kosinusnya. Tetapi untuk kuadran 1 semua bernilai positif. Nah, ini adalah tabel trigonometrinya. Tabel dari nilai trigonometrinya. Ini sudah kita pelajari di subbab sebelumnya. Jadi kalau kalian perhatikan dalam tabel ini, di sini nilai terendah adalah 0 dan nilai tertingginya adalah 1. Nah, perlu kalian ingat juga bahwa pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi pi di sini adalah besaran sudut ya, bukan lagi pi dalam lingkaran yang 3,14 atau 22/7. Karena pi sama dengan 180 derajat, maka pi per 2 itu sama dengan 90 derajat. Kemudian pi per 3 sama dengan 60 derajat dan seterusnya. Jadi 45 derajat ini bisa kita nyatakan dalam pi per 4. Seperti itu. Nah, kemudian grafik fungsi trigonometri. Gambar grafik. Bagaimana cara kita mencari atau menggambar grafik ini? Nah, kita bisa menggunakan titik bantu dengan menggunakan tabel ini. Jadi jika X-nya sama dengan 0, maka sin 0 itu berapa? 0. Berarti Y-nya, hasil Y-nya sin 0 di sini ya. Sin 0 sama dengan 0. Berarti di X sama dengan 0 kita buat koordinatnya 0,0. Kemudian di sini pi per 2. Pi per 2 itu berapa? 90. Y sama dengan sin 90. Y-nya berapa? Sin 90 itu 1. Berarti untuk titik pi per 2 atau titik sudutnya itu 90 derajat, maka Y-nya sama dengan 1. Kita buat titiknya di sini. Tadi di sini ya, kemudian di sini. Kemudian pi itu berapa? 180. Nah, kalian ingat ini 0, di sini 90, di sini 180, di sini 270. 180 itu berbanding lurus dengan 0. Artinya kalau kita mau mencari sin 180 itu sama dengan kita mencari sin 0. Sin 0 itu berapa? 0. Berarti kita buat titik di sini. Nah, kalau kalian mau buat titik yang lebih detail, nanti bisa kalian substitusikan di sini ya. Pi per 2 ini kalau dibagi 2 ada di sini. Nah, di sini ini nanti pi per 4. Karena pi per 2 dibagi 2 itu kan pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat. Nah, 45 derajat nanti hasilnya adalah setengah akar 2. Nah, ini kalau ke samping ini adalah setengah akar 2. Dan seterusnya sehingga terbentuklah grafik sinus itu seperti ini.
Jadi dari titik 0 kita mulai ke atas menuju 1, kemudian turun lagi sampai negatif 1, kemudian naik lagi. Kenapa sampai negatif 1? Karena nilai tertinggi dalam tabel trigonometri ini adalah 1. Sedangkan sinus ini di kuadran 3 maupun di kuadran 4 bernilai negatif. Berarti nanti di kuadran dari 180 sampai 270, kemudian 270 sampai 360 akan ada nilai yang ketika disubstitusikan X hasilnya itu negatif 1, tetapi tidak ada yang lebih dari negatif 1. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan titik tertinggi ada di Y sama dengan 1 dan titik terendahnya ada di Y sama dengan negatif 1. Maka di sini amplitudonya sama dengan 1. Dari mana kita tahu? Nah ini A di sini tidak ada angkanya, itu kan artinya 1 ya, 1 dikali sinus X, sehingga dari bentuk umumnya A ini sama dengan 1. Jadi amplitudonya itu 1. Amplitudo itu apa? Ya ini, titik yang tertinggi dan terendah ini. Kemudian periode. Periode itu apa? Periode itu adalah interval di mana dalam interval tersebut akan memuat titik secara lengkap, nilai secara lengkap. Maksudnya apa? Jadi dalam interval tersebut, misalnya ini ada 0, ada 1, ada negatif 1, ada setengah akar 2, ada setengah akar 3, ada negatif setengah akar 2, ada negatif setengah akar 3. Jadi satu bukit dan satu lembah itu terletak dalam interval berapa. Nah, kalau satu sinus X itu satu bukit dan satu lembah, jadi satu naik kan dan satu turunan ya, itu ada di interval sampai 2pi, dari 0 sampai 2pi. Jadi 2pi, periodenya adalah 2pi. Seperti ini. Kemudian untuk cos X dengan cara yang sama diperoleh gambarnya seperti ini. Cos itu mulai dari 1, bukan dari 0 ya. Kalau sin tadi kan mulai dari 0, naik seperti ini. Nah, kalau cosinus itu mulai dari 1 turun seperti ini. Sama seperti sinus, dia nilai tertingginya 1, terendahnya negatif 1. Amplitudonya juga 1 karena di sini ada angka 1 yang tidak dituliskan. Kemudian untuk periodenya, coba kita lihat, supaya tercipta atau memuat satu lembah dan satu bukit, intervalnya berapa? Ini satu lembah sudah ada, ini baru setengah bukit ditambah setengah bukit menjadi satu bukit, berarti 2pi. Periodenya juga 2pi untuk grafik cosinus X. Kemudian untuk tangan X. Nah, tangan X itu gambarnya seperti ini, grafiknya seperti ini. Tetapi ingat ya, ini kalau diperpanjang sampai tidak terhingga, itu tidak sampai menyentuh si X/2. Kenapa? Karena nilai tangan dari X/2 atau tangan dari 90 itu tidak terdefinisi. Jadi dia semakin lama hanya akan semakin mendekati saja, tidak akan sampai menempel. Begitu juga dengan yang ini. Dia hanya akan semakin mendekati saja, tidak sampai menempel. Seperti itu. Nah, amplitudonya ini sama dengan 1. Karena di sini ada nilai 1 yang tidak dituliskan. Kemudian untuk periodenya coba kita lihat. Ini naikkan 1, ini turunan 1. Berarti naikkan 1 dan turunan 1 sudah cukup hanya pada interval 0 sampai pi sudah memuat naik 1 turun 1. Maka periodenya adalah pi. Seperti ini.